Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursifa Solihat. Saya dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Bilingual Terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Telah kita ketahui bersama bahwa sekarang kita hidup di era globalisasi, di mana banyak sekali dampak serta pengaruhnya kepada kita. Salah satunya dalam bidang bahasa. Dampak ini berpengaruh pada sistem pengajaran serta pembelajaran yang ada di Indonesia. Telah kita lihat bersama-sama bahwa sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang menerapkan sistem bilingual di dalamnya, yaitu pembiasaan bilingual yang dilakukan oleh siswa maupun siswinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pun membuat orang tua mencari sekolah-sekolah yang memiliki program bilingual tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sekarang banyak sekali lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga pekerja yang dapat berbahasa asing. Menurut Murti, tahun 2015 yang dikutip oleh Anissa pada tahun 2019 berpendapat bahwa bahasa ini sangat penting karena dengan bahasa kita dapat berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain. Menurut Gardner pula, salah satu dari kecerdasan majemuk adalah kecerdasan verbal linguistik, di mana kecerdasan verbal linguistik ini sangat dihargai pada era modern ini. Kenapa sangat dihargai? Karena sekarang orang cenderung melihat orang lain dari gaya bicaranya maupun dari tulisannya. Menurut Taylor, pada tahun 1990 berpendapat bahwa kerugian yang didapat oleh anak yang bilingual itu jauh lebih sedikit daripada keuntungan yang didapatkan. Berdasarkan fenomena tersebut, yang dimana sekarang sekolah-sekolah telah gencar-gencarnya melakukan pembiasaan bilingual kepada siswa-siswanya. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dari dampak negatif yang dihasilkan olehnya. Salah satu dampak negatif yang dirasakan adalah tergesernya bahasa Indonesia itu sendiri, karena siswa dan siswinya lebih senang untuk menulis maupun membaca dan berbicara bahasa asing daripada bahasa ibunya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Salah satu bahasa yang sering digunakan sebagai bahasa kedua yaitu bahasa Inggris. Nah, sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Salah satunya penelitian yang dilakukan di Islandia. Islandia adalah salah satu negara di bagian Eropa yang kurang lebih penduduknya sekitar 250.000 orang. Di sana menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Namun hal tersebut tidak membuat bahasa asli mereka tersingkirkan begitu saja. Masyarakat di sana malahan lebih mempertahankan kemurnian bahasa asli mereka sendiri. Nah, hasil studi lain yaitu hasil studi Stewart pada tahun 2005 mengklarifikasi bahwa pemakaian bahasa asing di sekolah-sekolah berdampak positif terhadap capaian mata pelajaran lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan bilingual terhadap kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, serta upaya apa sajakah yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahasa Indonesia, dan hal-hal apa sajakah yang dapat merusak tatanan bahasa Indonesia itu sendiri. Penelitian ini sangat penting karena di era globalisasi sekarang banyak sekali hal-hal yang dapat merusak rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Salah satunya dengan enggaknya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah-kaidah yang benar. Banyak kita temui bahwa orang-orang lebih suka atau lebih segan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari daripada bahasa Indonesia. Menurut Bloomfield pada tahun 1991 yang dikutip oleh Ninawati pada tahun 2019 berpendapat bahwa orang yang bilingual adalah orang yang menguasai dua bahasa atau lebih yang berbeda pengucapannya, sintaksisnya, dan pembendaraan katanya. Menurut tipologinya, bilingual dibagi menjadi tiga, yaitu bilingual majemuk, bilingual koordinatif, dan bilingual subordinatif. Selain itu, adapun faktor-faktor pengaruh bilingual ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi usia saat mempelajari bahasa kedua, sedangkan faktor eksternal adalah meliputi kemajuan teknologi, informasi, dan pergaulan di masyarakat maupun di keluarga.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus, di mana saya menggunakan objek 5 orang mahasiswa yang pernah hidup di lingkungan bilingual. Dalam penelitian ini, cara pengambilan data yang saya gunakan adalah melalui wawancara yang dilakukan secara online via jejaring sosial yaitu WhatsApp, yang dimana saya memberikan beberapa pertanyaan kepada 5 orang tersebut mengenai objek yang sedang saya teliti. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini saya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah saya lakukan. Adapun dalam pembahasan ini terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah pengaruh lingkungan bilingual terhadap kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang poin kedua adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Dan poin yang ketiga adalah hal-hal yang dapat merusak tatanan bahasa Indonesia. Hasil studi oleh beberapa ahli berpendapat bahwa bilingual berdampak positif bagi kecerdasan siswa. Salah satu bentuk kecerdasannya adalah dapat meningkatkan berpikir siswa menjadi lebih kreatif serta imajinatif. Hal ini juga berdampak positif pada kemahiran siswa dalam menggunakan bahasa ibu maupun bahasa keduanya. Selanjutnya, saya akan memaparkan poin dari pembahasan ini. Poin yang pertama adalah pengaruh lingkungan bilingual terhadap kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Telah saya lakukan penelitian kepada 5 orang mahasiswa. 4 diantaranya berpendapat bahwa pembiasaan bilingual di lingkungan bilingual tersebut tidak membuat mereka serta-merta tidak bisa berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, tetapi membuat mereka merasa adanya peningkatan dalam berpikir kreatif dan imajinatif. Selain itu, ketika kita belajar bahasa asing, maka kita juga akan belajar bahasa ibu kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Poin yang kedua adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah. Kita sebagai generasi muda harus ikut menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia adalah dengan membaca buku, memperbanyak kosakata bahasa Indonesia kita, serta mempraktekannya. Kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berbicara kepada dosen, orang tua, guru. Poin yang ketiga adalah hal-hal apa sajakah yang dapat merusak tatanan bahasa Indonesia itu sendiri. Seiring dengan perkembangannya zaman, di era globalisasi ini yang tidak bisa kita bendung maupun kita hindari, tentu banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Bahasa Indonesia seakan-akan terhipnotis dengan tidak adanya orang atau dengan sedikitnya orang yang menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya adalah dengan masuknya bahasa gaul maupun bahasa serapan. Contoh perilakunya adalah ketika kita berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa gaul, lalu di situ terdapat anak kecil atau anak yang belum mengerti tentang bahasa itu baik atau tidaknya, dia ikut mengikuti bahasa apa yang kita ucapkan bahasa gaul tersebut. Maka hal tersebut pula dapat merusak tatanan bahasa Indonesia pada generasi-generasi muda berikutnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembiasaan bilingual yang dilakukan di sekolah memang sangat berguna bagi tumbuh kembang anak, khususnya kita para pelajar. Namun dapat disimpulkan bahwa kerugian anak yang bilingual jauh lebih sedikit daripada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita dituntut untuk selalu menjunjung tinggi bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di samping itu pula dengan tidak mengenyampingkan pentingnya belajar bahasa asing. Nah, bahasa asing pun memiliki peran penting dalam kehidupan kita untuk perkembangan bangsa ini. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menjauhi dari aspek-aspek yang dapat merusaknya. Dengan memperhatikan kesimpulan, maka saya memberi saran serta kontribusi pemikiran kepada tenaga pendidik ataupun orang tua agar selalu menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi-generasi muda berikutnya dengan menggunakan dan mempelajari bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Walaupun di sisi lain kita bisa menggunakan bahasa asing, tetapi hal tersebut jangan sampai kita melupakan bahasa ibu kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mungkin ada kata-kata mutiara dari saya. Man arafa lughatan qaumin salima min makrihim, whoever has no a language of a nation
he would be saved by its rape. Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka ia akan terhindar dari tipu daya kaum tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.